Shalom, selamat malam, Jemaat Nazaret, Gereja Masihi Injil Indonesia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam ibadah rumah tangga Rabu tanggal 17 November tahun 2021 dengan menggunakan media online YouTube. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadahnya. Sebagai nyanyian pembukaan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama, Hai Mari Sembah. Votum. Pertolongan kepada kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kita menyanyi dari PKJ nomor 15, baitnya yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Diaken Ferry Lumi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama untuk memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan kita semua hati yang rindu akan firman Tuhan dan juga memohon hikmat agar kita semua dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Mari saudara-saudaraku, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta atas kerajaan sorga, Bapa dan Tuhan yang kami kenal, kami sembah, kami puji di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di hadapan-Mu, kami para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu tertunduk di depan-Mu, ingin membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu dan hikmat yang berasal daripada-Mu untuk memampukan kami agar anak-anak-Mu untuk mengerti, memahami, dan melakukan akan kebenaran firman-Mu yang akan Kau taburkan melalui hamba-Mu. Tuhan, hamba ingin berdoa juga untuk hamba yang sudah ditunjuk untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Layakkanlah hamba-Mu Tuhan, dan ampunilah hamba-Mu dari salah dan dosa yang telah hamba perbuat, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Berikan hamba hati yang taat untuk melayani dengan sungguh-sungguh, agar kiranya firman Tuhan yang akan hamba sampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba serahkan pelayanan ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Yohanes 9 ayat pertama sampai yang ke-7 yang berbunyi, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Kita yang berbahagia ialah yang membaca firman Tuhan, setelah itu merenungkannya dan melakukannya dengan setia hari lepas hari. Dan tema yang kita pergunakan pada malam hari ini adalah karya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang rombongan anak sekolah yang akan berlibur bersama dengan menggunakan minibus. Setelah mereka berkumpul semua, meluncurlah bus tersebut ke Bandung. Di dalam perjalanan
Hujan turun membuat jalanan menjadi licin, sangat licin. Dan kecelakaan menimpa mereka 2 kali di dalam perjalanan. Pertama kali, minibus terpeleset keluar dari jalan dan nyaris masuk selokan. Sekitar sejam kemudian, kecelakaan kedua terjadi. Bus terlibat tabrakan beruntun. Bus yang mereka tumpangi terpental ke jalur kanan dan mogok di sana. Dari depan bus tersebut meluncur sebuah bus ke arah mereka. Mereka panik dan cuma bisa berteriak, "Ah!" Beberapa sentimeter dari bus mereka, akhirnya bus yang meluncur cepat itu terhenti. Setelah semua hiruk-pikuk selesai, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang dari teman mereka berteriak, "Kita berdosa besar, sebab itu kita celaka." Serunya berkali-kali sambil menangis. Mereka meminta sopir menepi dan berhenti. Dan jawab salah seorang dari mereka, "Kita memang berdosa. Tetapi sebenarnya apa yang tadi kita alami? Tuhan menghukum kita dengan musibah beruntun? Atau Tuhan menjaga kita begitu rupa hingga dalam 2 kecelakaan tadi tak seorang pun dari antara kita ada yang cedera?" Mirip dengan para murid Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada hari ini, kemalangan seringkali kita lihat sebagai hukuman atas dosa. Tetapi Tuhan Yesus memberikan koreksi, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Bukan soal dosa, melainkan karena karya Allah harus dinyatakan. Apa itu? Kasih, kepedulian, dan pertolongan Tuhan. Seandainya Anda penumpang di minibus itu, apa yang Anda rasakan dalam hati? Kegerentaran karena yakin semua itu hukuman dari Tuhan? Atau bersyukur tak terkira karena Tuhan menjaga kita begitu rupa? Entah mengapa, kita manusia begitu mudah mengarahkan perhatian pada dosa, tetapi begitu sulit mengenali dan mengakui karya rahmani Allah yang selalu menolong kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan belajar tentang arti kata buta. Buta, atau dengan kata lain tidak bisa melihat, sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada orang yang mau kalau matanya buta. Karena jika mata kita buta atau tidak bisa melihat, maka seluruh kegiatan akan terganggu. Namun, bagaimana jika Tuhan izinkan terjadi seperti dalam nas di atas yang menceritakan orang yang buta sejak lahir? Berarti sejak dari kandungan orang itu sudah buta. Pertanyaannya, siapa yang membuat dia buta? Jawabannya adalah Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Tentu tidak. Tuhan punya tujuan, karena setiap apa yang terjadi di dalam hidup ini, satu titik pun tidak ada yang tidak seizin Tuhan. Maka apapun yang dia buat di balik semuanya itu, pasti dia punya rencana yang baik dalam kehidupan manusia. Dan kita juga mencoba untuk mengerti tentang arti buta dan dosa. Dalam perikop ini tidak ada hubungannya buta dengan dosa. Mari kita menyimak firman Tuhan yang dicatat oleh Injil Yohanes ini. Orang buta sejak lahir di sini menjadi topik yang hangat di kalangan murid-muridnya maupun di antara orang Farisi. Kenapa tidak? Karena satu hal yang mengagetkan mereka. Ketika yang buta itu matanya jadi melek. Hal ini para murid-muridnya mengaitkan kebutaan dengan dosa. Sehingga timbul pertanyaan dari murid-muridnya kepada Yesus. Mereka berkata, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?"
sehingga ia dilahirkan buta. Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Dari mana Yesus tahu hal itu? Karena dia adalah Maha Tahu, sehingga ia tahu bahwa orang yang buta sejak lahirnya, dia yang mengizinkannya terjadi. Sehingga pertanyaan murid-muridnya pun dengan mudah dia menjawabnya, bahwa tujuan dari kebutaan itu supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus memperjelas kehadirannya di dunia ini bahwa suatu ketika dia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, sehingga kesempatan untuk memperlihatkan kuasa Allah itu bagi murid-muridnya tidak terlewatkan, agar iman mereka semakin diteguhkan. Selain itu, Yesus memperjelas siapa dia di dunia ini. Dia berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Mungkin artinya dia menelanjangi seluruh kebutaan manusia secara rohani, yang selama ini mereka hanya melihat dan melihat namun tidak percaya. Tetapi ketika kuasa itu nyata di depan mata mereka, maka mata rohani mereka terbuka, sehingga orang-orang yang melihat dia menjadi percaya dan mengakuinya bahwa dia adalah Allah. Dan sarana yang dipakai Tuhan Yesus ada dua, yakni air ludahnya sendiri dan juga tanah. Menjadi pertanyaan, jika Yesus tidak pakai kedua hal itu, apakah mata orang buta itu bisa melek? Jawabnya, bisa. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa hanya dia berkata-kata, bisa melalui tiupannya, dan lain sebagainya. Mengapa harus dia pakai yang dua hal di atas? Untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa segala sesuatu yang ada di sekelilingmu ada gunanya. Maka manusia dituntut untuk bersyukur bahwa dia sudah melengkapi semuanya untuk manusia, agar dipakai dan bukan dirusak, agar dipelihara dan bukan dikotori. Langkah yang berikut yang dikerjakan Yesus, disuruhnyalah orang buta itu untuk membasuh diri di kolam Siloam, yang artinya yang diutus. Apa artinya memahami sebuah kalimat Yesus di sini? Bahwa ketika dia mengoleskan tanah yang diaduk dengan air ludahnya, tidak serta mereka langsung melek. Mata orang buta itu tetap buta. Setelah itu disuruhnya dulu untuk membasuh di kolam, yang artinya diutus. Baru mata orang buta itu menjadi melek. Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Maha Kuasa, Maha Melihat, dan Maha segala-galanya. Ada berbagai-bagai cara Ia memperlihatkan kuasanya bagi manusia, supaya manusia percaya. Namun, kadangkala manusia karena mata rohaninya buta, yang baik pun dianggap tidak baik. Maka dalam hal ini, Tuhan Yesus memperlihatkan langsung kuasanya, supaya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah jikalau Dia mau. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini pandemi COVID-19 sedang menyerang umat manusia, menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Secara manusia kita memang takut karena dampak dari COVID tersebut bisa membawa kematian. Namun, dimanapun kita bersembunyi, bisa saja kita kena virus COVID tersebut. Dan kita harus tahu dan sadar bahwa jikalau Tuhan mau membebaskan kita, maka kita pasti bebas. Sehingga kekuatan kita serta harapan hanya kita tujukan kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang berdaulat di dalam hidup ini, juga yang mampu menghalau segala sesuatu, termaksud wabah COVID-19
yang saat ini sedang melanda dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yakinlah bahwa semua yang terjadi sekarang ini Tuhan izinkan supaya manusia sadar bahwa manusia harus kembali menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai umat yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus saling mengingatkan dan juga saling menguatkan sesama melalui percakapan langsung ataupun melalui doa. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kita terus berharap pada Tuhan di dalam doa dan juga di dalam kuat kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita sambut dan kita nyanyikan NKB nomor 119, bait yang pertama, Nyanyikan Lagi Bagiku. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pengucapan syukur. Namun sebelum kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita dengarkan nats ajakan daripada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29, ayatnya yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 439, baitnya yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah kami yang maha baik, Allah kami yang maha agung, Allah kami yang maha kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami semua. Kalau tadi kami sudah boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang begitu indah, maka kami juga boleh memberikan persembahan syukur sebagai satu rasa ucapan syukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah ucapan syukur yang kami berikan ini boleh menjadi satu ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan boleh digunakan untuk pelebaran pelayanan kerajaan-Mu di muka bumi ini.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Chang Parengkuan. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit maupun yang sedang dalam pergumulan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, setelah kami dikuatkan oleh firman-Mu, firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan memahami dengan baik firman yang telah Engkau berikan ini, agar setiap kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini dibukakan mata rohani kami, sehingga kami dapat melihat akan kasih dan kuasa Allah yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan juga kami dapat melakukan seluruh perintah firman Tuhan dengan giat, dengan setia, dan dengan tulus, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, malam ini kami ingin berdoa untuk setiap keluarga yang berada di dalam pergumulan hidup, baik yang sakit, yang ada permasalahan di dalam hubungan keluarga, yang sakit, dan juga yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya tangan kasih-Mu akan menjamah setiap keluarga yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Karena kami semua yang saat ini sedang berdoa kepada-Mu hanya membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sendirilah yang akan menjawab segala permohonan dan doa kami ini, sehingga kami semua dapat kuat menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kami, dan juga lewat pergumulan kami dapat semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi, dan kiranya jaman tangan kasih-Mu akan mengangkat segala sakit dan penyakit dari tubuh setiap umat-Mu yang merindukan pertolongan daripada-Mu. Kami ingin berdoa juga untuk setiap jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kiranya kasih dan berkat yang berasal daripada-Mu akan tercurah kepada setiap jemaat yang memohon berkat hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan hidup dan kehidupan kami dan keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya kedamaian, keselamatan, dan kesukacitaan akan selalu Engkau sediakan bagi kami semua yang selalu berharap pertolongan hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin berdoa juga untuk malam nanti ketika kami beristirahat. Kiranya Engkau akan memberikan kami keistirahatan yang nyenyak di malam ini, sehingga kami dapat bangun esok pagi dengan nafas yang baru, hati yang penuh dengan sukacita untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini yang kami mohonkan dan panjatkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Selamat yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian akhir, kita akan memuji Tuhan dari NKB nomor 143, bait yang pertama, Janji yang Manis.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah rumah tangga pada malam hari ini sudah selesai. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat tinggal di dalam hati kita semua, sehingga bertumbuh dan berbuah yang lebat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini kita akan menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Nazaret, keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah online melalui media YouTube, ibadah rumah tangga. Biarlah ibadah tadi boleh menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu